Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di part 4 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ini komponen dalam sebuah HP, komponen dasar yang bagian luar atau dasar sekali. Di part 4 ini kita masuk ke komponen yang berada di dalam mainboard HP atau mesin HP. Kita santai saja, saya sempatkan buat video. Di sini sudah jam ini, saya buat video tengah malam, saya sempatkan. Semoga berguna ya untuk kita, ada hikmahnya nanti. Di video sebelumnya kita sudah mengenal komponen dasar sebuah HP dari bagian luar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam mesin HP, yaitu mainboard, yang mana mainboard ini adalah intinya dari sebuah ponsel atau HP. Nah, di mainboard ini terdapat banyak sekali, ratusan bahkan lebih komponen elektronik yang saling bekerja sama, saling berhubungan, sehingga HP bisa nyala normal. Nah, sebelumnya mainboard itu apa? Nah, mainboard itu adalah, mudahnya kita mengenal, adalah mesin HP. Jadi mainboard itu mesin HP. Kalau kita artikan, mainboard itu adalah papan sirkuit utama HP, yang mana di dalam mainboard kemarin sudah saya jelaskan. Nah, semua ini namanya mainboard. Nah, semua komponen saling terhubung melalui jalur PCB. Jalur PCB itu hijau-hijau ini apa namanya, jalur PCB. Nah, mainboard itu anggap saja kumpulan dari komponen-komponen yang saling terhubung di dalam sebuah PCB, begitu ya. Hampir seluruh proses pada HP itu terjadi di mainboard ini atau mesin ini, mesin HP. Nah, di dalam mainboard atau kebanyakan HP handphone sekarang itu menggunakan komponen SMD. Nah, ini juga istilah ya bukan istilah sih, tapi sering disebutnya SMD. Jadi supaya kita juga tahu bahwa komponen HP itu SMD. Nah, SMD itu apa? SMD itu Surface Mount Device. Jadi komponen elektronik yang terpasang langsung di permukaan PCB, atau PCB itu singkatan yang artinya Print Circuit Board. Jadi bukan menggunakan kaki panjang yang menembus lubang PCB. Kalau SMD itu dia terpasang di atasnya seperti ini. Kalau kalau yang satunya itu namanya ini threshold atau, nah di sini sekalian perbedaannya, perbedaan komponen threshold dan komponen SMD. Kalau SMD ini, SMD dulu ya, karena di HP juga SMD. Komponen SMD itu dia tidak memiliki kaki panjang, jadi dia tidak menembus PCB atau tidak menembus board, dia langsung menempel pada permukaan PCB. Jadi kan seperti ini pemasangannya, dia nempel, nanti dilekatkan ini menggunakan timah. Dia ukurannya lebih kecil supaya lebih compact ya, karena desain HP semakin kesini kan, kalau kita lihat perbedaan atau perubahan dari tahun ke tahun, itu kan HP semakin modern, semakin kecil, semakin tipis begitu, lebih ke semakin tipis ya, jadi lebih mudah dan kompatibel. Dan hampir semua smartphone modern itu menggunakan komponen SMD ini. Sedangkan kalau komponen threshold, dia kakinya panjang, memiliki kaki panjang, dipasang melalui lubang PCB. Jadi PCB-nya yang berlubang-lubang itu ini banyak ditemukan pada TV. Kalau kita
browsing lah. Kalau enggak, misal kita suka bongkar-bongkar elektronik lain, kebanyakan mesin TV, radio atau amplifier atau power ya yang sudah agak jadul, dia masih menggunakan komponen through hole atau PCB lubang begini. Tapi kalau yang sekarang itu juga semakin modern, banyak juga televisi, TV dan elektronik lain itu menggunakan komponen SMD. Jadi kenapa HP itu menggunakan komponen SMD ya? Ya karena salah satunya PCB itu dia tidak berlubang, karena HP itu menggunakan atau memakai beberapa lapisan jalur atau PCB ya. Lapisan ini namanya layer. Jadi kalau tidak salah itu bahkan ada yang sampai 5 layer. Jadi sedangkan untuk komponen through hole, PCB through hole, dia biasanya hanya satu layer atau satu lapisan. Kalau saya jelaskan contoh satu layer, ini agak susah karena saya tidak sertakan fotonya ya. Jadi HP itu ini port hijau ini yang besar ini, semua ini tempat peletakan atau berdirinya komponen-komponen ini. Dia ini paling atas ini lapisan pertama, di bawahnya ada lapisan kedua, bawahnya lagi ada lapisan ketiga, keempat. Kemudian kenapa HP menggunakan SMD? Ya itu tadi sudah saya jelaskan ya. Saya tambahkanlah ini, karena ukurannya sangat kecil, jadi komponen SMD itu kecil, dia berarti menghemat ruang dan memungkinkan mainboard itu dibuat lebih tipis. Jadi kemudian sinyal lebih cepat. Nah karena jalur lebih pendek sehingga proses tulis baca ya, proses terjadinya saling berhubungan ya tulis baca itu tadi itu semakin cepat karena dia jalurnya kan pendek, berbeda dengan ibarat mesin lama, PCB lama itu kan masih menggunakan kabel-kabel itu, jadi dia agak lama gitu. Dia juga SMD ini lebih cocok untuk produksi massal karena menggunakan mesin otomatis. Ada banyak sekali jenis komponen SMD nanti yang akan kita pelajari. Ini sebenarnya sekilas tidak seperti SMD ya, karena ini gambar generate, jadi tidak saya pilih. Ini tidak termasuk SMD. Ini Elko, ini juga tidak SMD. Ini lebih tepatnya through hole tadi. Jadi dia ada kaki-kakinya seperti ini. Nah pemasangannya harus di PCB lubang. Sedangkan untuk HP, laptop itu kan dia SMD kebanyakan. Nah kakinya di atas seperti ini. Ada resistor, SMD, kapasitor, induktor, dioda, MOSFET, transistor, fuse, kemudian ada kristal oscillator, kemudian ada berbagai IC, PMIC, IC power management ya, kemudian ada CPU, eMMC, UFS, IC charge, IC RF dan lainnya. Itu semua termasuk ke dalam komponen SMD. Nah, yang mana setiap komponen memiliki fungsi berbeda dan nanti semuanya kita bahas satu persatu, tapi kita pilih saja. Nggak mungkin kalau semuanya kita bahas ya, takutnya nanti jadi lebih membosankan. Nah dari sini kan kita sudah tahu HP itu jenis mesinnya atau komponennya SMD. SMD itu apa begitu. Kemudian ada kode posisi komponen. Kode posisi komponen ini kalau kita membaca skematik, tapi yang apa namanya, yang pokoknya adalah skematik begitu, nanti kan ada kode-kodenya. Ini saya besarkan. Kalau kita membuka skematik atau board view, ini kita sering menemukan kode-kode seperti ini. Nanti kalau R itu resistor, dia ada kode R-nya di board. C kapasitor, L itu lilitan atau koil induktor, D dioda, F fuse,
Q itu transistor atau MOSFET, kalau sedangkan U itu IC, J itu jack konektor, ada Z atau X kristal atau osilator, dan ada TP test point. Nah ya ini nanti kita pelajari lah. Jadi sedikit sekali ini ya, tapi ya semoga meskipun sedikit bisalah kita ambil pelajaran. Di video ini kita sudah mengenal apa itu SMD dan mengapa smartphone menggunakan komponen SMD ini. Nanti berikutnya kita akan sambil praktek mungkin ya. Nah setelah praktek kita lihat fisik itu kan lebih mudah. Setelah itu kita penggunaan alat. Semoga adalah teman-teman di sana, di luar sana, harapan saya yang benar-benar ingin serius menekuni dunia servis HP atau coba-coba begitu ya. Jadi ada timbal balik apa yang saya sampaikan ini. Sepertinya itu saja yang saya presentasikan ya, karena di sini sudah tengah malam, kurang fokus sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share juga boleh ke teman-teman atau orang lain yang sepertinya dia tertarik dengan elektronik atau servis-servis HP tingkat dasar begini. Terima kasih.